Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Apriliana dengan NIM 24208005 dari kelompok 8 yang beranggotakan Laila Fitria Ramadhani NIM 24208042, Yada Almaya 24208044. Di sini saya akan menjelaskan pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses secara grafis menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart membantu memvisualisasikan langkah-langkah dalam sebuah proses secara berurutan, sehingga mudah dipahami dan diikuti. Biasanya digunakan dalam pengembangan sistem pemrograman atau prosedur bisnis. Fungsi flowchart memudahkan pemahaman proses kerja, membantu mengidentifikasi kesalahan atau inefisiensi dalam proses, sebagai panduan dalam menjelaskan prosedur atau sistem. Yang kedua ada SOP atau Standard Operating Procedure. SOP adalah dokumen yang berisi panduan atau instruksi tertulis mengenai langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu proses atau aktivitas secara konsisten dan efisien. SOP memastikan bahwa tugas dilakukan dengan standar yang sama oleh semua anggota organisasi. Fungsi SOP yang pertama menstandarisasi proses kerja untuk meningkatkan konsisten dan kualitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, sebagai referensi dalam pelantikan karyawan baru. Flowchart maupun SOP bertujuan untuk memperjelas proses dan memastikan semua berjalan sesuai prosedur, meskipun bentuk penyajiannya berbeda. Flowchart berbentuk diagram visual, sedangkan SOP berbentuk panduan tertulis yang sistematis. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang SOP pembayaran SPP lewat via bank. Yang pertama, aktivitasnya santri mendapat tagihan SPP. Usernya adalah sistem pesantren mengirim tagihan menggunakan simbol oval karena menunjukkan titik awal dari sebuah proses. Kemudian santri melihat tagihannya menggunakan simbol oval juga karena menunjukkan titik awal dari sebuah proses. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu tagihan SPP di sistem, waktu yang diperlukan 5 menit, dan outputnya adalah informasi tagihan. Yang kedua, aktivitasnya adalah santri melakukan pembayaran melalui bank. Usernya santri kemudian melakukan pembayaran. Simbol yang digunakan adalah persegi panjang karena menunjukkan aktivitas atau langkah yang harus dilakukan dalam proses. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu ATM atau mobil banking atau teller. Waktu yang digunakan adalah 15 menit dan outputnya adalah bukti pembayaran. Yang ketiga, aktivitasnya adalah bank memproses pembayaran. Usernya yang digunakan adalah bank. Kemudian bank memproses pembayaran. Simbol yang digunakan adalah persegi panjang menunjukkan aktivitas atau langkah yang harus dilakukan dalam proses. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu data transaksi, waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit dan outputnya adalah konfirmasi pembayaran. Aktivitas nomor 4 yaitu sistem pesantren memverifikasi pembayaran username. Sistem pesantren memverifikasi pembayaran menggunakan simbol persegi panjang karena menunjukkan aktivitas atau langkah yang harus dilakukan dalam memproses. Persyaratan atau perlengkapannya yaitu data dari bank, waktu yang diperlukan 5 menit, outputnya yaitu status pembayaran terverifikasi. Selanjutnya, nomor 5, santri dapat mengakses status pembayaran di sistem user bank. Pembayaran berhasil menggunakan oval karena menunjukkan titik akhir dari sebuah proses. Persyaratan atau perlengkapannya
akun santri, waktu yang diperlukan 5 menit, outputnya status pembayaran terverifikasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.